Baik, tidak berlama-lama, saya serahkan pada Pak Michael Dudijaya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema menjadi satu di dalam hidup yang kekal. Sudah atau belum bagi kita? Silakan Pak Michael Dudi. Terima kasih Bro Swanda. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dalam kasih Tuhan. Pagi ini kita sama-sama belajar lagi terkait sesuatu yang paling mendasar sebenarnya. Ini bukan berarti yang akan disampaikan sesuatu yang dalam, bukan begitu. Ini sebenarnya sangat dasar, sangat basic, sangat hakiki di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dispesialkan Tuhan. Nah, saya akan sharing, izin saya share screen ya. Kita akan pagi ini akan belajar di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Kita akan sama-sama coba pelajarin ya. Kita akan coba pelajarin, kita akan coba telaah, kita akan coba sesuatu hal yang mungkin selama ini tidak kita sadarin atau kita tidak melihatnya ketika kita baca firman ini. Di Yohanes 17 ayat 1 sampai 26 ada 9 pokok doa Yesus. 9 pokok doa Yesus. Nah, ini yang berdoa Yesus, bukan manusia, ya, bukan nabi, bukan murid, tapi yang berdoa adalah Yesus sendiri. Nah, di dalam Yohanes 17 juga kita akan melihat ada 14 hal yang telah terjadi dan 1 hal yang akan diberikan. Nah, kita akan belajar mengenai timeline. Ya, kata telah berarti sudah terjadi. Kalau akan, itu belum. Tapi yang ini akan kita perdalam lagi terkait akannya apa yang akan diberikan. Apakah sudah atau belum, atau sudah tapi kita tidak menyadarinya. Oke, kita lanjutkan. Ini saya rangkum dulu ya. Saya rangkum dulu awalnya dari Yohanes 17. Di ayat 11 dikatakan menjadi satu. Ya. Tuhan berdoa, Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu. Ayat 12 dikatakan adalah genaplah yang tertulis. Jadi terkait penggenapan kitab suci. Ayat 13 bicara bagaimana Tuhan itu begitu sukacitanya di dalam kita. Penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Mereka ini siapa? Kita akan belajar sama-sama. Kemudian di ayat 15 kita akan lihat bagaimana melindungi. Siapa yang melindungi kita? Engkau ini siapa? Engkau melindungi mereka. Kemudian Yesus juga berdoa terkait kekudusan di ayat 19. Ayat 21 menjadi satu. Ya, ayat 21 dunia percaya. Kita akan lihat juga siapa yang disebut dengan dunia ini. Ayat 22 kembali Yesus berdoa pokok yang sama menjadi satu. Ada 3 pokok doa menjadi satu di ayat 11. Ayat 21 menjadi satu, dan di ayat 22 menjadi satu. Extremely. Berarti sangat penting kata menjadi satu ini. Ya, saya katakan sekali lagi, menjadi sangat penting kalimat menjadi satu. Menjadi satu ini apa yang menjadi satu? Ini jadi pertanyaan. Nah, kemudian siapa yang menjadi satu? Nah, kemudian di ayat 24 sama. Bersama-sama ini adalah menjadi satu. Ini luar biasa, 9 pokok doa Yesus doakan. Ya. Kemudian kita juga ngelihat begini. Secara umum manusia, agama apapun di dunia, ketika mereka meminta kepada pencipta mereka, pasti mereka semua akan mengatakan ada 3 kemungkinan. Pertama, tidak. Kedua, belum. Dan ketiga, ya jawabannya. Nah, mari kita berpikir. Apakah Yesus berdoa kepada Bapa? Jawabannya tidak. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Atau doanya, jawabannya belum. Nah, ini juga jadi tanda tanya juga. Kok Yesus berdoa, jawaban Bapa belum? Ya, Tuhan menciptakan kehidupan ini dalam 6 hari. Begitu sempurnanya. Tuhan punya timeline. Tuhan punya waktunya Tuhan 1 hari. Nah, jadi pertanyaan adalah, pada saat karya penyelamatan, kenapa masih belum?
secara tuntas. Penciptaan 6 hari itu genap, itu tuntas. Kenapa kayak karya penyelamatan belum tuntas? Itu yang jadi pertanyaan buat saya gitu loh. Nah, makanya kita lihat di Yohanes 17 ada kata telah tiba saatnya, telah memberikan, telah mempermuliakan, telah menyatakan, kemudian ada lagi telah memberikan, kemudian telah kusampaikan, telah menjaga, telah memberikan, telah mengutus, telah mengutus, telah memberikan, telah mengutus, engkau telah berikan, telah memberikan. Ya. Dan satu kata akan. Ayat 2, ia akan memberikan hidup yang kekal. Inilah yang jadi pertanyaan di topik kita pagi ini. Sudah? Belum? Atau nanti? Ya, kita akan sama-sama belajar nih. Sungguh menarik nih serinya. Ya, kita mulai dulu. Yohanes 17 ayat 1. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di sini ada ayat-ayatnya, saya nggak bacakan lagi. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Ya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Nah, ini apa? Ini apa? Nah, kita lihat bahwa ini adalah doa dari Yesus. Ayat 2-nya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Ya. Telah memberikan. Dengan kata lain, Bapa telah memberikan kepada anak kuasa atas segala yang hidup. Jadi kuasa itu telah diberikan. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal. Ada akan. Satu kata akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaannya adalah, semua yang telah engkau berikan ini siapa? Pada waktu Yesus menaikkan doa ini, dia berdoa untuk muridnya, bukan untuk kita. Ya. Mereka, semua yang telah engkau berikan, ini bicara mengenai murid-muridnya. Pada saat itu, bukan kita. Nah, pertanyaan begini, kalau bukan kita, ngapain kita belajar, ngapain kita perdalam ayat ini, Yohanes 17? Ya, untungnya buat kita apa? Nggak dapat apapun, kita cuma bicara sejarah aja, kita cuma baca sejarah. Tapi apakah seperti itu? Nah, kita akan coba pelajarin lebih dalam ya. Dan inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kalau mereka, para murid, telah mengenal Bapa, engkau di sini adalah Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Perhatikan ada satu-satunya Allah yang benar. Ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, itulah hidup yang kekal. Nah, kita menggunakan, kita coba telah analisa dengan 5W 1H. Ya. Why, what, when, where, why, kemudian how. Hidup yang kekal itu seperti apa? Ya, dalam hal ini, kapan hidup yang kekal? Di mana hidup yang kekal? Siapa yang memberikan hidup yang kekal itu? Kepada siapa hidup yang kekal itu diberikan? Ini sangat penting. Ya, hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada kata dan. Tidak bisa dipilih salah satu. Harus keduanya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Nah, Yesus atau anak telah mempermuliakan Bapa di bumi. Bukan di tempat lain. Di bumi, anak ya telah mempermuliakan Bapa.
Ya, saya ulang, where-nya di mana? Di bumi. Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Apa pekerjaan yang Bapa berikan kepada anak? Ya, yaitu karya penyelamatan, yaitu karya keselamatan, yaitu dia menyerahkan nyawa di kayu salib, bangkit dari maut 3 hari kemudian, dan datang kembali. Nah, ini poin pentingnya. Itu dia telah melakukannya. Dia, anak, telah menggenapinya di bumi. Nah, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi, kemuliaan yang telah Yesus nyatakan di bumi, itu adalah kemuliaannya yang dimilikinya di dalam hadirat Tuhan sebelum dunia ada. Luar biasa nggak? Di bumi, Yesus, anak, mempermuliakan Bapa dengan kemuliaan yang ada sebelum dunia ada. Luar biasa nih. Ya. Aku telah menyatakan namamu. Nah, ini jadi pertanyaan. Anak mengatakan, ya, Yesus mengatakan telah menyatakan namamu. Pertanyaan, siapa nama Bapa? Ini speechless banget nih ketika saya memahami hal ini. Ya. Nama anak adalah Yesus. Nama Bapa siapa? Sedangkan kalimat ini, ayat ini mengatakan, aku telah, berarti sudah. Ya. Anak sudah menyatakan nama Bapa, namamu. Namanya siapa? Nama Bapa itu siapa? Siapa nama Bapa? Ya. Coba, ini ada ayat yang menjelaskan begini. Ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Di ayat 11 diulang lagi. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu atau nama Bapa yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama Bapa ya yang telah diberikan kepada anak. Saya ulang ya. Nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Ya, kita lihat ayat selanjutnya. Hal ini diulang lagi di dalam ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Diulang 2 kali di sini ya, di ayat 11 dan di ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Di ayat 12, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Pertanyaan adalah siapa? Nama Bapa siapa? Ada ayat yang mengatakan ini. Pertanyaan nama Bapa itu siapa? Nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Ya, saya ulang, nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Berarti nama anak itu sama dengan nama Bapa. Kenapa pentingnya arti nama ini? Sampai 2 ayat ini diulang. Kita lihat, siapakah nama anak? Kita lihat dulu nama anak siapa. Di Matius 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Jadi Yesus nama siapa? Adalah nama Bapa. Karena dikatakan namamu, nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Kalau anak nama Yesus, nama Bapa siapa? Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat. Ayat 22-23, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel,
yang berarti Allah menyertai kita. Siapakah Allah? Dia adalah Bapa. Nah, ini yang luar biasa. Nubuatan ini telah dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Anak lahir, putra diberikan. Kenapa putra diberikan? Karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak atau Yesus tidak pernah disebut dengan Bapa. Berarti ayat ini menyatakan bahwa anak ini adalah Bapa itu sendiri. Kita balik lagi. Aku telah menyatakan namamu. Ini pentingnya nama tadi ya. Bahwa di dalam nama itu ada makna yang besar. Bapa yang kekal, Raja damai. Kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Siapa semua orang ini? Ini adalah murid. Yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Semua orang yang dari dunia. Semua muridnya itu dari dunia. Semua murid-murid dari dunia. Mereka itu milikmu. Ya, murid ini milik Bapa. Dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Bapa memberikan para murid kepada anak. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Saya balik. Hidup yang kekal adalah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Sudah disebutkan dalam Yesaya tadi. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat ajaib. Nah, pada waktu murid mengerti bahwa Bapa itu, Allah itu adalah Yesus atau anak, itu gambaran atau adalah Bapa itu sendiri. Ya, itu hidup yang kekal. Ya, kita lanjut. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ya. Hidup yang kekal adalah mengenal. Mengenal itu bukan sekedar mengenal, tapi hidup di dalam firman itu. Hidup dalam firman Allah. Hidup atau menuruti firman itu sendiri. Dalam pemahaman itu sendiri, dalam setiap nafas. Itu arti kata dari mengenal, hidup yang kekal. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Para murid tahu bahwa apa yang diberikan anak itu semuanya berasal dari Bapa. Ya. Perhatikan ada kata sekarang. Bapa telah memberikan. Mereka atau murid telah menuruti firman yang telah disampaikan. Dan sekarang, ya, pada waktu doa ini dinaikkan, mereka sudah dalam posisi di mana murid tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Ini masuk dalam arti kata mengenal. Nah, kita lanjutkan. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Ya. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Bagaimana kita bisa mengenal secara dalam kalau kita tidak bisa menerima? Ya, saya ulang. Bagaimana kita menerjemahkan atau hidup dalam kata mengenal Bapa kalau kita tidak bisa menerima Dia? Kita lanjut. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar. Ya, tahu benar-benar masuk di dalam kata mengenal.
bahwa aku datang daripadamu. Ya, anak datang daripada Bapa. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini anak mulai masuk dalam pemahaman mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Sebelumnya, murid itu memahami siapa Bapa, siapa Allah yang sebenarnya. Kemudian ada kata dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa. Nah, makanya balik lagi saya katakan, anak berdoa untuk murid. Pertanyaan balik lagi nih. Kalau anak berdoa kepada bapaknya, mungkinkah jawaban bapak tidak? Mustahil. Atau pertanyaan kedua, mungkinkah anak berdoa kepada bapak, bapak menjawab, tunggu dulu. Saya rasa nggak mungkin juga. Jadi jawabannya adalah doa yang dinaikkan anak telah dijawab Bapa dan telah terjadi. Makanya di Yohanes 17 ada 14 kata telah. Nah, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Sangat spesifik ya, sangat khusus banget nih. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Sangat jelas kan? Yesus atau anak berdoa untuk murid, bukan untuk orang dunia. Bukan untuk dunia kau berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus berdoa kepada mereka yang telah diberikan Bapa kepadanya. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikmu adalah segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Perhatikan. Anak dengan kemuliaan yang ada di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ada, telah dipermuliakan di dalam murid. Ya, saya ulang. Anak telah dipermuliakan di dalam murid. Sudah, bukan atau. Jadi kemuliaan itu kapan? Pada saat murid masih hidup di bumi. Karena kenapa? Kemuliaan itu diberikan ketika anak masih ada di bumi. Di ayat yang tadi yang sebelumnya ya. Bukan nanti, bukan atau, bukan akan. Jadi kalau anak meminta kemuliaan, berarti jawabannya telah. Dan kemuliaan untuk siapa? Anak meminta kemuliaan itu kepada dirinya, kemudian kemuliaan ada di dalam anak diberikan di dalam murid. Luar biasa ya? Luar biasa loh, amazing banget nih. Ya. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sudah terjadi. Bukan akan. Bukan nanti-nanti. Ya. Kalau kita mengatakan, memahami bahwa, oh belum dipermuliakan karena kita masih di bumi. Tapi itu berkata bukan seperti itu pemahamannya. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, ini doa. Bukan kalimat kiasan. Ya, di dalam Yohanes 17 tidak ada kalimat kiasan, tidak ada penggambaran. Tapi adalah kalimat langsung. Ini pernyataan. Ya. Nah, Yesus mengatakan, aku telah dipermuliakan dalam mereka. Berarti memang kalimat langsung, bukan gambaran. Kita lanjut, dan selanjutnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Ya, pada saat Yesus datang kepada Bapa, murid-murid masih ada di dalam dunia.
Dan mereka yang masih ada di dalam dunia itu telah dipermuliakan. Nah, ya Bapa yang kudus. Kita melihat lagi nih, Bapa yang kudus. Selain Raja Damai, Bapa yang kekal, ini kita lihat lagi, Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ketika Yesus datang kepada Bapa, ya, dia meminta agar Bapa yang kudus itu memelihara murid-murid di dalam nama Bapa. Yaitu nama yang telah engkau berikan kepada engkau, itu dalam dengan kata lain, siapa namanya? Yesus. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu, saudara terkasih, perhatikan ada kata kita. Siapa kita? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini sangat penting. Nah, ada 3 kali pokok doa yang mengatakan menjadi satu, menjadi satu, menjadi satu. Dan ditambahkan kata bersama-sama. Berarti sangat extremely, sangat penting. Menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Pada saat anak di dalam dunia, ya, bersama murid-muridnya, mereka memelihara anak, Yesus memelihara murid-murid di dalam nama Bapa, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Kalau kita perhatikan ya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang, bagaimana Yesus menenangkan badai, bagaimana ketika Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, memberkati dan sebagainya. Anak melakukannya di dalam nama Bapa. Bapa yang penuh kasih itu. Nah, aku telah menjaga mereka, telah berarti sudah. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Kenapa tidak binasa? Ya, berarti ada yang binasa, ada yang tidak binasa. Kenapa tidak seorang pun dari murid yang binasa? Karena dipelihara di dalam nama Bapa. Selain dan tidak ada seorang dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Saya hanya membuat yang kuning ini ya. Dan tidak menarik buat saya untuk siapa sih yang ditentukan untuk binasa. Karena ayat di atas lebih besar, lebih luar biasa mengatasi yang di bawah ini. Ya, jangan juga kita berpikir orang begitu jahat sama kita, orang yang atau yang kita lihat begitu jahatnya, terus kita bilang, oh ini orang ini ditentukan untuk binasa. Kita nggak punya kuasa untuk menghakimin orang lain. Jadi lebih baik kita hidup dalam pengertian ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Yaitu orang-orang yang Tuhan telah berikan, Bapa telah berikan kepada anak. Kemudian kita lihat, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara. Ada kata sekarang, ada kata sementara. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia. Doa ini dinaikkan ketika anak masih ada di dunia. Nah, pertanyaan sekarang ini siapa? Kapan dia datang kepada Bapa? Ya, kita akan lihat lagi akan dalamin yang itu ya, nanti kita lanjut dulu. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Luar biasanya Yesus ya. Begitu dia di dalam kita, kita di dalam dia, sukacita Yesus itu memenuhi kita semua. Sukacitanya itu meluap di dalam diri kita. Nah, kita coba lihat ayat selanjutnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia,
yang membenci mereka. Ya, Yesus tidak berdoa untuk Bapa mengambil mereka dari dunia. Dengan kata lain, mereka tetap ada di dalam dunia, tapi apa yang bedanya? Mereka di dalam kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah memelihara mereka di dalam dunia. Saya ulang ya. Anak atau Yesus tidak meminta Bapa mengambil mereka dari dunia. Pada saat Yesus telah naik ke surga. Ya, bersatu. Tapi yang Yesus minta adalah, aku tidak meminta mereka supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia seperti aku bukan dari dunia. Perhatikan itu. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini sudah terjadi belum? Kalau kita berpikir belum, sangat menyedihkan hidup tidak dalam perlindungan Tuhan. Sekarang dunia banyak berubah total. Banyak kejahatan. Alam pun menjadi berubah banyak. Yang dulunya nggak banjir, sekarang banjir. Yang dulunya kering, sekarang banjir. Yang dulunya banjir, udah nggak ada air. Sudah berubah. Jahat. Sekeliling kita jahat. Dunia menjadi jahat. Tapi apa kita menjadi takut? Seharusnya tidak. Karena telah. Ya, banyak kata telah, perlindungan itu telah diberikan kepada kita. Kemuliaan itu telah diberikan kepada kita. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kenapa anak Yesus tidak meminta murid diambil dari dunia? Karena Yesus telah mengutus para murid ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi, tidak ada upaya manusia satupun yang dapat menguduskan dirinya sendiri. Yang bisa menguduskan manusia adalah anak, adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menguduskan dirinya. Ya, sehingga kekudusan itu menguduskan kita. Yaitu kekudusan dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu firman Tuhan. Yaitu hidup yang kekal tadi. Mengenal engkau, mengenal Bapa sebagai satu-satunya yang benar. Dan mengenal Yesus yang telah diutus Bapa. Itulah kekekalan. Itulah hidup yang kekal. Nah, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi, nah tadi kan saya katakan kan mereka ini murid ya. Pertanyaan kalau buat murid, ngapain kita belajar sampai sejauh ini? Ya. Ngapain kita perdalam ayat ini kalau hanya buat murid? Ngapain kita baca sejarah? Nah, yang luar biasa gini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Sekarang kita percaya firman Tuhan oleh karena pemberitaan para murid. Jadi doa ini pun berlaku buat kita sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Dan apa yang telah Tuhan berikan, kita pun menerimanya. Tuhan telah mempermuliakan dirinya dalam murid, dan kemuliaan itu pun ada di dalam kita saat ini. Luar biasa ya. Amazing nih, spektakuler banget nih. Bahwa Tuhan pun berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Dia oleh pemberitaan para murid yang sekarang kita baca tertulis dalam Alkitab. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Supaya apa sih? Ya, supaya mereka semua menjadi satu. Siapa mereka semua ini? Murid dan kita atau orang-orang yang telah Bapa berikan kepada anak, yaitu kita. Kalau kita mau percaya. Kalau kita mau hidup dalam pengenalan akan
akan Allah dan akan anak. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga ada di dalam kita. Wah, luar biasa. Ya. Bapa di dalam anak. Kemuliaan Bapa ada di dalam anak. Anak di dalam Bapa telah menyatakan kemuliaannya di bumi. Dan kita sekarang yang masih hidup di dunia saat ini ada di dalam Bapa dan Anak. Di dalam kita. Nah, pertanyaannya, apakah Allah beranak? Ini sangat penting nih. Apakah ada anak, ada Allah Bapa, ada Allah Anak? Apakah dua? Tidak. Kata kita berarti cuma satu. Allah kita esa, Allah kita satu. Jadi doa ini adalah kalau ayat ini menggambarkan antara anak dengan Bapa. Ya. Tapi sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri, kira-kira jawabannya apakah mungkin? Enggak. Atau apakah mungkin nanti? Ya saat ini juga kan ketika dia menciptakan dunia ini 6 hari langsung terjadi. Ya ini semua terjadi sudah. Kalau kita belum, katakan belum, berarti kita belum terima kemuliaan Allah. Kita belum terima perlindungan dia. Kan belum katanya. Nah, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya kita semua menjadi satu di dalam Tuhan. Yang namanya Yesus Kristus. Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib. Nah, tujuannya apa? Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa sih supaya dunia percaya? Apa pentingnya dunia percaya? Karena Tuhan menginginkan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Mereka siapa? Mereka adalah orang-orang yang ada di dunia, orang-orang yang Tuhan inginkan semuanya tidak binasa. Kecuali yang ini ya. Oke. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kalau kita memahami bahwa belum, berarti kita tidak terima kemuliaan. Berarti ayat ini apa ya maksudnya? Telah kan? Telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Mereka siapa? Ya, saya rubah warnanya ya. Mereka ini berarti murid dan kita yang telah menerima pemberitaan firman dari para murid. Kita. Kalau kita memahami bahwa belum terjadi, bahwa Tuhan itu tidak ada di dalam kita, dia belum datang, maka dengan kata lain, kita tidak ada kemuliaan. Sedangkan ayatnya sangat jelas kan, dan aku atau Yesus telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Bapa dan Anak satu, yaitu Tuhan kita. Tuhan ada Tuhan yang esa. Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Luar biasa ya. Dia memberitahukan namanya, kemudian dia menyatakan Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Jadi, saya ulangi dengan kata-kata lain, Yohanes 17 berbicara adalah Tuhan itu sendiri berbicara kepada dirinya sendiri. Mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Diulang lagi bolak-balik ini. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna. Kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan. Bagaimana kesempurnaan yang ada kalau anak di dalam Bapa.
dan Bapa di dalam Anak, dan kita di dalam Tuhan. Itulah kesempurnaan. Jadi pertanyaannya, balik lagi nih, ya, saya balik lagi ke ayat yang ini. Hidup yang kekal. Kalau sudah sempurna, nunggu apa lagi? Kalau semuanya sudah sempurna di dalam Tuhan, sekarang atau telah, terus nunggu apa lagi? Nah, saya berikan pertanyaan ini kepada saudara terkasih dalam Tuhan. Silakan dipikirkan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita, adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kasih Bapa itu terhadap anak, sama dengan kasih Bapa terhadap kita. Luar biasa nih. Ya, sempurna menjadi satu. Ya Bapa, aku mau. Aku mau. Ini statement nih, pernyataan. Aku mau. Atau Tuhan mengatakan, aku mau. Supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Pertanyaannya adalah, Yesus ada di mana sekarang? Yang pasti nggak di dalam bentuk fisiknya nggak ada di dunia. Jadi pertanyaan di mana? Saya ulang, pertanyaan di mana? Supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, kita telah diberikan nggak? Kalau kita memahami ayat ini belum terjadi, ya, dia belum datang, berarti kita belum diberikan. Tapi kalau kita memahami sekarang bahwa kita telah diberikan Bapa kepada anak, dan sekarang anak bersama-sama dengan kita. Di mana? Ya sekarang ini dalam diri kita. Ya, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, nah, perhatikan Bapa yang adil. Kalau orang membaca ini, ayat ini, para penggiat HAM ya, pasti akan protes. Kan Tuhan itu baik. Kenapa ada orang yang ditentukan untuk binasa? Kenapa nggak semua aja diselamatkan? Ini jadi pertanyaan lagi kan? Kan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih. Bapa yang kekal, Raja damai. Kok ada orang yang ditentukan untuk binasa? Nah, jawabannya cuma di sini. Bapa yang adil. Ya. Berarti ayat di atas adalah sebuah keputusan dari Bapa yang adil. Hanya orang yang telah Bapa berikan kepada anak untuk diselamatkan, tidak binasa. Tetapi ada orang yang ditentukan untuk binasa. Oke, bagian untuk dibinasa bukan urusan kita. Itu urusan Bapa yang adil. Yang kita pikirin sekarang adalah kita bersyukur karena kita telah diberikan Bapa kepada anak. Sekarang telah. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu, ya, mereka ini tahu berarti dalam hidup yang kekal. Mereka ini tahu berarti mereka mengenal bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Mari kita lihat kata kasih. Seperti apa sih kasih itu?
Karena begitu besar, Yohanes 3 ayat 16-17, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maaf kata saya katakan, ini ayat bukan sekedar buat orang Kristen atau Katolik. Setiap orang, banyak orang Kristen atau Katolik yang dibilangkan dia ber-KTP-nya Kristen atau Katolik, tapi mereka nggak percaya Tuhan. Ada saya ketemu orang yang sudah memperdalami ayat Alkitab sedemikian lamanya, ujungnya dia bilang, saya nggak percaya Tuhan. Tuhan itu bikinan manusia, Yesus bikinan manusia. Jadi, dengan kata lain, ya terserah, pilihan orang. Ya, saya ulang, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Siapakah Bapa? Siapakah Tuhan itu? Siapakah Yesus? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pendeta di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapa nama anak? Dia adalah Yesus, Yesus Kristus, seorang putra. Di dalam nama itu ada sebuah kekuatan yang luar biasa, sebuah makna, dia adalah penasihat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah yang telah memberikan ini semua. Ya. Pertanyaannya adalah, terakhir, apakah hidup yang kekal telah diberikan? Tentunya sudah sekarang. Tentunya sudah terjadi. Ya, karena semua ini telah diberikan. Ini diberikan di dalam hidup yang kekal saat ini, sampai selama-lamanya. Jadi jawabannya adalah, apakah sekarang hidup yang kekal? Ya. Tapi kembali lagi kepada saudara dalam kasih Tuhan. Kalaupun saudara mengatakan bahwa belum, ya nggak apa-apa juga. Ya, percayalah Tuhan tidak akan binasakan saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Ya, tapi sayangnya kita tidak menyadari bahwa kemuliaan itu ada di dalam kita. Sayangnya kita tidak menyadari bahwa perlindungan Tuhan itu ada di dalam kita. Ketika semua jahat di sekeliling kita. Sayangnya kita tidak menyadari bahwa firman-Nya itu di dalam kita. Dan sayang kita tidak menyadari kita berupaya menjadi kudus sedemikian rupa, kita berusaha kudus sedemikian rupa, dan ujungnya kita bisa kecewa, dan sayang kita nggak nyadarin bahwa kekudusan itu hanya di dalam Tuhan, yang ada di dalam kita, ada di dalam Yesus. Dan sayangnya kita tidak menyadari kalau bahwa kita itu menjadi satu dengan Tuhan saat ini. Kalau kita memahami bahwa Yesus atau Tuhan itu belum datang, belum ada di dalam kita. Nah, saudara terkasih, saya akhirin sharing firman hari ini bahwa sungguh luar biasa, speechless, bahwa ketika memahami bahwa semuanya telah terjadi dan semuanya di dalam kita karena Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, dan kita di dalam anak. Semuanya sudah digenapin. Berapa yang lalu saya menyampaikan firman di Yohanes 14 terkait rumah Bapa. Ya. Itu bukan tempat, itu bicara hubungan. Itu bicara sesuatu yang sangat indah. Itu bicara hal ini. Hidup yang kekal. Bukan bicara tempat, bukan bicara apapun.
Tapi bicara adalah kita di dalam Dia. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Itulah hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Pastor Michael Dudi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan membuka pikiran kita apa yang menjadi rahasia yang Allah inginkan untuk kita mengerti bahwa kehidupan kekal itu sudah, kemuliaan itu sudah diberikan, kesempurnaan itu sudah diberikan, dan juga kita sudah dikuduskannya. Wow, kalau kita mengerti ini sesuatu yang di dalam hidup kita semuanya sudah diberikan oleh Dia.